Halo Sobat Kicau Mania, konten kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi settingan burung Anda, apakah dia itu termasuk tipe panas atau termasuk tipe dingin. Hal ini penting karena untuk menyesuaikan agar burung Anda itu semakin gacor gitu ya. Selain itu, konten ini juga akan membahas tentang bagaimana cara perawatan harian dari kedua tipe tersebut. Oke, silahkan simak konten berikut. Selamat datang di sesi deep dive kita. Hari ini kita punya topik yang seru nih. Mau bongkar konsep unik dari dunia kicau mania kita di Indonesia. Anda mungkin sering dengar ya, tapi mungkin juga masih penasaran. Burung tipe panas dan tipe dingin. Betul. Ini kan bukan klasifikasi ilmiah gitu ya, tapi penting banget katanya. Persis sekali. Jadi konsep ini tuh lahirnya murni dari pengamatan para penghobi loh. Pengamatan yang tajam ya. Buat apa? Ya buat membaca temperamen burung, sensitivitasnya, kondisi fisiknya gitu. Oh, oke. Tujuannya ya praktis banget. Nemuin resep perawatan harian yang paling pas, biar burung sehat, terus performa kicaunya maksimal. Salah baca, wah bisa kacau performanya. Paham. Jadi misi kita sekarang nih ya, mengupas tuntas apa sih sebenarnya tipe panas, tipe dingin ini. Kita bakal bedah berdasarkan rangkuman catatan dan pengamatan yang udah Anda kumpulkan. Dan kenapa perawatannya bisa beda banget gitu. Mari kita gali bareng. Siap. Jadi inti perbedaannya itu ada di laju metabolisme bawaan burung. Gampangnya gini deh. Burung tipe panas itu ibarat mesin yang boros bensin. Metabolismenya ngebut, suhu tubuhnya cenderung lebih tinggi. Mesin boros ya, oke. Efeknya gimana tuh? Efeknya, ya mereka jadi super energik, peka banget sama lingkungan sekitar, responsnya cepet banget atau fast respon, dan gampang banget naik birahinya, cepet panas. Sebaliknya, tipe dingin, metabolismenya lebih lambat, kayak mesin irit, suhu tubuhnya lebih adem. Lebih kalem berarti ya? Betul. Pembawaannya lebih tenang dan perlu waktu lebih lama buat nyetel atau merespons rangsangan. Makanya sering disebut slow respon. Butuh dipanasin dulu ibaratnya. Wah, menarik banget perbandingan mesin itu. Coba kita bayangin si tipe panas ini. Kalau dari catatan Anda, ciri khasnya kuat banget ya. Jiwa petarungnya, fighternya kental banget. Gampang kesulut emosi, reaktif kalau lihat cermin atau burung lain. Iya, betul. Sensitif dia. Kadang bisa sampai agresif, yang istilahnya bedesi itu ya. Gaya tarung membabi buta. Nah, itu dia. Tapi uniknya, justru karena energinya meledak-ledak gitu, Kenapa tuh? dia jadi gampang capek, gampang ngos-ngosan. Makannya banyak, minumnya juga, kotorannya banyak dan nyebar biasanya. Oh ya, ada ciri fisik lain? Kayak di murai batu katanya ada soal garis putih sayap. Ah iya, ada pengamatan begitu. Garis putih sayapnya katanya melebar. Tapi ini nggak mutlak ya. Jangan jadi patokan satu-satunya. Oke, yang penting karakternya ya. Itu pengamatan yang jitu. Memang itu beberapa tandanya. Tapi perlu diingat ya, ini tuh sangat individual. Meskipun sering kita temuin di murai batu atau kacer, ya nggak jaminan semua burung jenis itu pasti panas. Benar juga. Bisa aja Anda punya kacer yang tipenya malah dingin, kalem. Kuncinya di karakter unik tiap ekor burung. Oke, masuk akal. Nah, kalau gitu gimana cara mendinginkannya? Kalau udah terlanjur panas nih burung, perawatannya gimana? Saya bayangin kalau dikasih makan banyak malah makin jadi nggak sih? Nah, pertanyaan bagus. Justru itu intinya. Kita mau kelola energinya, birahinya, biar nggak meluap-luap. Jadi, pertama, extra fooding atau EF kayak gitu ya. Itu justru harus dikontrol ketat. Dikit aja berarti. Iya, mungkin cukup 2-3 ekor pagi, 2-3 ekor sore buat harian. Nanti kalau mau lomba, baru bisa digenjot dikit beberapa hari sebelumnya. Terus, variasi buah segar itu penting banget buat penyeimbang. Oke, EF dikontrol. Terus? Kedua, mandi. Ini jadi ritual wajib buat tipe panas. Frekuensinya sering, bisa harian, pagi sore malah. Wah, sering ya? Bahkan kalau udah terlanjur over birahi, OB parah,
Mandi malam pun bisa jadi solusi. Pakai cepuk besar atau keramba biar puas dia mandinya. Lalu jemurnya gimana? Ketiga, jemur. Nah, ini harus hati-hati. Singkat aja, cukup 10-30 menit lah. Kalau burung udah kelihatan mangap, buka paruh gitu, itu tanda kepanasan. Harus segera diangkat, diteduhkan. Kandangnya lebih banyak di tempat teduh. Oke, jemur singkat. Ada lagi? Keempat, kandang umbaran. Itu bagus banget buat buang energi berlebihnya. Sekaligus latih nafas, nurunin birahi juga. Sangat dianjurkan buat tipe panas. Umbaran ya. Terakhir, krodong. Kerudung sangkar itu loh. Tipe panas sering butuh suasana tenang buat istirahat. Jadi sering full krodong itu ngebantu banget. Oke, jelas banget ya untuk tipe panas. Nah, sekarang kebalikannya nih. Tipe dingin, tadi kan disebut cirinya lebih kalem, respons lambat, butuh pemanasan ekstra buat naik birahinya, geraknya irit. Betul. Makan minum dikit, kotorannya juga dikit dan numpuk di satu titik katanya. Contohnya ya bisa murai atau kacer yang kebetulan kalem. Atau mungkin anis kembang ya yang memang terkenal butuh treatment khusus biar jadi. Nah, Anda udah nangkap intinya. Perawatannya pun ya cerminannya. Kita justru mau naikin suhu tubuhnya, bangun metabolismenya. Jadi IF-nya digenjat. Betul. Pertama, IF justru harus lebih banyak. Pilih yang kaya protein, jangkrik, kroto, ulat Hongkong, cacing tanah. Buat suplai energi sama dongkrak birahi. Tapi ada catatan nih, hati-hati juga. Ada sumber yang bilang, IF tertentu kayak ulat bambu atau kroto kalau kebanyakan, malah bisa bikin drop di beberapa kasus. Wah, jadi tetap harus lihat kondisi ya. Penting banget. Makanya observasi Anda itu kunci. Lihat respons burungnya gimana. Oke. Terus mandinya gimana? Jarang dong ya? Kedua, mandi. Minimalis banget. Mungkin cukup 1-2 kali seminggu aja. Idealnya sih setelah dijemur. Mandi malam, wah hindari banget. Jemurnya berarti jadi penting ya? Ketiga, penjemuran. Ini senjata utamanya tipe dingin. Durasinya lama. Bisa 1-2 jam pagi hari. Buat ngangetin badan, pacu metabolisme. Lama ya, beda banget sama tipe panas. Terus kerodongnya? Keempat, krodong. Justru ini minim kalau siang. Biarin aja sangkarnya terbuka, diablak istilahnya. Biar dia aktif, terstimulasi. Krodong cukup pas malam aja. Umbaran gimana? Perlu juga? Umbaran kurang jadi prioritas ya kalau dibanding tipe panas. Bisa aja, tapi fokus utamanya di jemur dan EF. Nah ini yang tak kalah penting juga buat Anda pahami ya. Kondisi panas atau dingin ini bukan harga mati loh. Maksudnya bisa berubah? Sangat bisa. Dinamis banget. Burung tipe dingin, kalau Anda salah rawat, misalnya jemurnya kelamaan, terus EF protein tinggi terus-terusan berminggu-minggu, ya bisa jadi panas dia. Oh gitu ya? Sebaliknya juga, tipe panas kalau kurang gerak, nutrisinya nggak pas, ya bisa jadi dingin, jadi kurang greget. Makanya, kuncinya di mata jeli Anda sebagai perawat. Kenali sinyal-sinyal spesifik. Kayak overbirahi itu kelihatan dari perilaku ngebatman, nempel jeruji. Atau bagong, gembungin bulu dada. Atau pas burung kelihatan lesu, drop. Setiap burung itu unik, punya setelan idealnya masing-masing. Jadi makin jelas nih, intinya bukan sekedar label panas atau dingin ya, tapi gimana kita sebagai perawat secara aktif mengelola energi si burung. Buang kelebihan energi di tipe panas, bangun energi di tipe dingin, pendekatan jemur, mandi, EF-nya bener-bener kayak dua kutub yang berlawanan ya. Tepat sekali. Ini bukan soal ikut-ikutan resep orang lain plek-kepliplek, tapi lebih ke seni membaca bahasa tubuh burung Anda sendiri. Keberhasilan itu ya tergantung seberapa peka Anda nangkep sinyalnya, terus berani nyoba, berani nyesuaiin perawatan. Tabel perbandingan tadi emang ngerangkumnya dengan baik sih. Metabolisme, cepat versus lambat, jemur, singkat versus lama, mandi, sering versus jarang, EF, kontrol versus maksimalkan, krodong, sering versus jarang siang. Tentu. Tapi meskipun perlakuan spesifiknya beda jauh gitu, jangan sampai ngelupain fondasi dasarnya ya. Oh iya, jelas. Kebersihan kandang, air minum harus selalu baru dan bersih, variasi pakan pokok yang bagus, lingkungan tenang, itu kan tetap wajib buat semua tipe, ya kan? Betul sekali. Itu harga mati. Fondasi utama. Mau tipe panas atau dingin, itu harus beres dulu. Justru itu dasarnya. Nah, konsep tipe panas dan dingin ini memang panduan awal yang menurut saya sangat berharga.
sangat membantu. Tapi, coba deh, ini pemikiran buat Anda bawa pulang untuk direnungkan. Apa tuh? Di luar dua kotak panas dan dingin ini, coba perhatikan lebih dalam lagi. Adakah bisikan-bisikan atau sinyal yang lebih halus dari burung Anda? Mungkin soal preferensi IF tertentu yang dia suka banget, atau jam ideal dia buat mandi yang ternyata beda dari biasanya. Yang mungkin nggak sepenuhnya ketangkep sama label panas atau dingin tadi. Menarik. Pengamatan mikro di luar kategori umum ini bisa jadi itu kunci berikutnya untuk membuka potensi terbaik burung kesayangan Anda. Sesuatu yang sangat personal buat dia. Wah, itu dalam banget. Sesuatu untuk kita semua renungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak Deep Dive kita kali ini. Semoga obrolan ini bermanfaat buat Anda dan burung kesayangan di rumah. Nah, kesimpulannya sahabat kicau mania, jadi gacor tidaknya burung kicau kita itu tergantung bagaimana kepekaan kita dalam mengidentifikasi kondisi burung tersebut. Jadi kalau burung itu tergolong tipe panas, maka kita harus sesuaikan perawatannya dengan tipe panas. Sedangkan kalau burung kita itu tipe dingin, kita harus sesuaikan perawatannya dengan tipe dingin. Atau kita bisa ganti settingan dari dingin ke panas, atau kalau kamu suka yang dingin, ganti settingannya dari panas ke dingin, seperti itu ya. Oke, kalau ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar.